Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Semoga kesehatan dan kesejahteraan, suksesan selalu menyertai kita semua. Ketemu lagi dengan saya Fatul di Pro Kontra program Kopi Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari teman-teman Home Coffee Roaster Indonesia atau HCRI. Sebelumnya kita sudah melalui protokol kesehatan untuk lebih dinamisnya diskus kita. Mungkin saya akan membuka masker karena memang kita sudah oke, boleh dibuka maskernya biar lebih nyaman katanya. Oke, saya kedatangan tamu dari teman-teman Home Coffee Roaster Indonesia. Saya akan perkenalkan secara langsung dengan Mas Abi. Mas Abi, apa kabar? Baik, Dan Mas Hendri, apa kabar? baik Mas Baik, Fatul. alhamdulillah. Oke, di sini saya akan memperkenalkan profil-profil mereka terlebih dahulu. Mungkin Mas Abi bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman di peserta Zoom meeting kita. Silakan, Oke, Mas Abi. makasih. Saya Abi. Eh, Kalau buat di kopi ya, mungkin sekarang udah total ya, dalam arti saya udah nggak lagi kerja di mana-mana. Luar biasa. Oke, Tinggal ngandelin apa kondisi kopi yang sekarang seperti makin menyenangkan. oke, oke, Mas Hendri, kenalin diri dulu nih biar enak kita ngobrolnya nih. Saya makasih Mas Fatul kesempatannya yang istimewa inilah. Saya Henry, owner dari Artapati Coffee and Ya, Roastery. Sudah beberapa tahun bergabung dengan HCRI baru beberapa lama, tapi sungguh merupakan ruang yang sangat baik, positive vibes, dan saya sangat berharap energi positif ini bisa ditransfer ke teman-teman semua para penggiat kopi, Mas. ya, mudah-mudahan. Siap. Oke, kita juga hadir memang untuk itu. Jadi kita bukan berusaha, memang punya misi visi memberikan faedah khususnya untuk perkembangan kopi di Indonesia. Nah, kebetulan saya lihat nih HCR ini punya dedikasi nih yang dedikasi terhadap perkembangan kopi Indonesia, khususnya home coffee roaster begitu. Ini menarik sekali, makanya saya ingin berkolaborasi dengan HCRI atas kontribusinya terhadap perkembangan kopi Indonesia. Untuk itu saya ingin menanyakan nih, sebenarnya visi dan misi HCRI dibuat itu seperti apa sih, Mas Abi? Goal pertama tuh yang terutama sekali karena memang apa ya, saya awal ngelihat yang namanya roasting itu bukan culture kita. Oh, Artinya kita tidak punya kebudayaan, kebiasaan buat apa roasting kopi. Artinya ini hal yang sama sekali tidak populer. Jadi kalau dianggap apa sebagai satu kegiatan, bentuknya apa aja lebih banyak orang yang tidak tahu daripada yang kenal. masih eksklusif begitu maksudnya? Dibilang eksklusif juga sebetulnya enggak ya, karena kalau di kampung istilah sangrai itu lazim, Ya, ya. terutama buat daerah-daerah yang memang apa penghasil penghasil kopi ya, mereka terbiasa dengan apa menyangrai kopi di rumah. Tapi ini bukan satu bentuk kegiatan home roasting seperti yang apa populer di luar Indonesia. Nah, saya lihat di luar kegiatan ini tuh sudah jadi hobi. Jadi Ya, ya, jadi ya, ada ya. ada culture mereka yang Ya. kalau weekend akhir minggu gitu mereka kumpul keluarga. Umumnya kita tahu mereka lakuin barbecue, Ya, 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 betul. ngumpul masak Betul. makan. Ada satu lagi, mereka ngumpul roasting kopi. Dan ini menggunakan alat-alat yang jadi menarik karena tidak hanya menggunakan mesin yang modern, yang profesional. Ternyata mereka juga menemukan bahwa kegiatan ini bisa dikerjakan menggunakan alat-alat yang sebetulnya di dapur kita ada. Ya, ya. Atau mereka ada effort lebih lagi, mereka bikin. Ya, ya. Tapi tetap dengan kesederhanaan, tetap dengan
tidak menggunakan dalam tanda kutip biaya yang besar untuk menghadirkan sebuah alat sangrai atau mesin roasting itu tadi. Nah, keunikan ini yang saya lihat kemudian jadi pertanyaan, karena memang kalau kita lihat perkembangan roasting di Indonesia kan selalu dikaitkan dengan roasting itu sulit. Roasting itu butuh kemampuan ini, itu, dan sebagainya. Dan terutama sekali yang saya lihat itu adalah kemampuan finansial, karena harga mesin roasting itu ya tinggi. Nah, isunya jadi sulit kan. Kalau kita bicara hobi nih, hobi yang mahal, itu banyak lah. Kita bisa bilang olahraga, ada golf, ada tenis, yang orang untuk bisa ngambil kegiatan itu dia butuh satu kondisi ekonomi yang mapan, baru dia bisa berhobi di bidang itu. Sementara saya ngelihat ngerosting ini nggak harus gitu loh. Maksudnya nggak harus begitu. Kita punya penggorengan di rumah, ada kompor, kita punya green bean, kita bisa mulai. Nah, dari awal saya mulai nyoba nyangrai roasting, akhirnya saya nemuin bahwa di balik sebuah proses roasting itu ada pengenalan yang lebih dalam lagi terhadap objek yang kita olah. Artinya gini loh, mesin yang ada sekarang, mesin-mesin modern ini pada dasarnya adalah penyederhanaan dari sebuah proses yang harusnya dimengerti lebih dulu. Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau di proses sangrai ini? Kita kenal beansnya, kita kenal awal dia mulai menguap, kemudian masuk ke fase-fase berikutnya, apa yang terjadi. Mengenal dulu objek yang mau disangrai. Mengenal dulu ini kegiatan apa, objeknya apa, proses yang terjadi itu apa. Sementara kalau kita mau green bean, kemudian green bean itu di dalam mesin, lalu yang kita lihat itu adalah tampilan angka, tampilan visual yang terbatas gitu ya. Artinya kita tidak menggunakan panca indera kita secara maksimal untuk roasting. Ada gap pemahaman yang sedikit kabur ketika orang memulai dengan menggunakan mesin yang modern. Walaupun pada dasarnya step itu juga pasti akan ada step selanjutnya mungkin ke arah sana kali ya. Intinya sih sebenarnya mulai dari mana gitu. Kalau mulainya dari penyangrai tradisional, manual, pemahamannya dari situ. Kemudian berangkat sampai ke mesin. Sementara kalau yang mulai dari mesin, dia memahaminya mulai dari ke kompleksitas mesin, tapi kan dia tidak bisa melupakan ini. Betul. Prosesnya itu sama. Prosesnya itu satu. Jadi ada beberapa masalah di tradisional yang diatasi mesin. Cuma masalah-masalah ini kan tidak dia rasakan kalau dia tidak ada di sana gitu. Artinya dia tidak melakukan tahapan ini. Jadi yang awal sekali kita bergerak di HCRI itu adalah ternyata menyangrai itu populer di Indonesia dan menyenangkan, tapi itu tidak jadi hobi yang berkumpul. Nggak guyup, nggak ada wadah. Nah, dari berangkat dari itu take action peran apa yang diambil HCRI ini? Teman-teman HCRI. Sebenarnya sih sangat boleh dibilang bukan instan, tapi natural aja, karena ngumpul pertama, lama-lama hobi kita sama ya. Hobi kita sama ya. Terus habis itu coba bikin WA group. Loh, kok rame, kok banyak gitu loh. Setelah banyak lihat, saya mulai nih. Sebenarnya kalau saya secara pribadi sejak 2014 itu sudah mendesain mesin. Kenapa saya mendesain mesin? Karena saya nggak mampu beli. Mahal banget. Luar biasa effortnya ya. Mesin kecil itu waktu itu beli mesin satu sama beli mobil itu mirip. Saya pikir-pikir nggak masuk akal. Cuman maksudnya kalau bicara material ya, ini balik dulu ke background saya deh. Saya ini accounting, bukan engineer. Saya accounting bukan engineer, tapi
sifat antusias saya terhadap hal yang saya suka itu tuh Besar. selalu mancing saya buat terus gali. Akhirnya saya ngeliat, oh pakai hair dryer bisa, oke gue coba pakai hair dryer. Oh pakai pen bisa, Pakai pen Iya. ya. Biar muter gimana caranya, mulai mikirin mekaniknya dan sebagainya, tanya sama orang sini situ, terus berusaha buat apa, cari literatur yang apa, akhirnya dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas maksain diri sampai akhirnya saya bisa baca, Ya. karena memang apa ya, saat itu tidak ada yang mengajarkan. Dan agak sedikit juga kita bisa mencari resource untuk hal itu ya, yang artinya yang berbahasa Indonesia mungkin Hampir nggak ada ya. hampir gak ada ya, Hampir nggak sulit. Sulit. Dan untuk discussnya pun kita juga sulit untuk mendapatkan teman untuk berdiskusi untuk masalah itu. Nah justru dari situ akhirnya dorong saya buat, jadi saya tuh nggak sekali jadi bikin bener gitu loh. Iya, iya. Salahnya itu hampir setara saya beli mesin. Oh, oke. Jadi ya itu effort lah. Iya. Effort artinya ada damage cost yang saya harus tanggung akibat apa, kesalahan, kurang pengetahuan yang saya punya. Iya. Tapi dari situ mendorong saya untuk ini yang kayak gini-gini nih teman-teman harus bisa, teman-teman harus tahu caranya. Saya bukan paksa mereka buat Iya. harus bisa bikin mesin, Iya. enggak. Tapi gini loh, kalau mau bikin mesin, ini pengalaman saya nih, Iya. mau ikutin silakan gitu loh. Akhirnya saya bagiin blueprint satu mesin roasting kecil yang memang apa, sudah pernah saya buat dan berhasil. Ya trigger itu akhirnya berkembang sampai hari ini. Awalnya HCR itu saya anggap sebagai apa, wadah buat diskusi masalah sakare. Akhirnya berkembang, banyak builder, terutama builder baru. Artinya gini, mereka tuh awal bukan builder sama kayak saya gitu, jadi awal mereka hanya kepingin punya mesin tapi nggak bisa beli. Iya. Ternyata ketemu ada satu orang kayak saya yang, oh ternyata bikin mesin biayanya hanya sekian aja nih, nggak terlalu mahal nih, oh bisa buat nih. Ternyata bikinnya tuh bisa di bengkel biasa yang biasa bikin teralis, pintu, rumah, pagar, bukan di pabrik yang apa gimana. Kalau boleh saya lihat ini kayaknya kalau HCR itu lebih fokus atau lebih intens ke pembuatan mesin roastingnya, atau bagaimana? Apa ada imbangan dari segi edukasi bagaimana merostingnya itu ada juga? Harusnya sih yang awal karena bagaimana ngerosting ya. Jadi kalau tentang nge-build mesin itu berangkatnya karena memang di Indonesia menurut pandangan saya jumlah populasi produsen mesin roasting itu kurang. Artinya gini loh, kompetisinya tuh terlalu enteng, produsennya sedikit. Jadi produsen mesin ini bisa pasang harga yang ya cukup profit buat mereka tanpa ada kompetisi. Kalau kita perhatiin sekarang ya, lihat teman-teman yang hari ini produksi mesinnya bagus-bagus. Itu kan kalau menurut saya salah satunya adalah karena kompetisi. Satu, beberapa teman ngimpor mesin-mesin bagus sehingga ini jadi contoh platform apa, mesin yang baik. Akhirnya kita yang lokal pun juga ngelihat mereka gitu loh. Akhirnya kita terpacu. Betul. Mereka upgrade-nya luar biasa. Saya memperhatikan, saya bisa sebut beberapa lah builder mereknya lokal, terutama yang ada di Pulau Jawa ini. Progres mereka dalam 2-3 tahun terakhir itu luar biasa banget. Jadi ada yang apa, secara tampilan apa yang hari ini mereka hasilkan dengan yang awal mereka hasilkan itu tuh udah berbeda jauh. Progresnya luar biasa ya. Bahkan sudah bisa ngambil pasar luar, saya dengar. Beberapa ya. Bukan beberapa, banyak merek lokal kita yang sudah punya market sampai ke seluruh dunia. Ini apa, menyenangkan sih. Oke, saya mau ke ini Bro Henry nih. Ntar dia kalau saya ngajak ngobrol ntar tidur lagi ya. Oke, sebagai coffee roaster juga kan Bro Henry, sebagai coffee roaster juga nih, pandangan Anda terhadap coffee roasting mesin lokal ini seperti apa?
yang pernah Anda coba lah pandangannya? Baik, bahkan sangat baik. Sangat baik ya. Baik. Sedikit cerita pengalaman, sebenarnya ketika ini tetap kaitannya akan HCRI. Iya, iya, iya. Saya merosting hanya awalnya itu melihat teman-teman yang punya demikian kerennya mesin-mesin roasting mereka. Saya hanya bisa berdoa saat itu, semoga saya punya. Tapi doa saja kan tidak cukup ya, tanpa effort. Akhirnya ya believe or not, saya membuatnya dengan jet pump, tabung jet pump. Tabung jet pump saya create sebagaimana mungkin, bagaimana tidak berbiaya dengan motor dinamo dan segala macam. Saya kasih engkol tangan, saya kasih bearing tanpa sirip dalamnya karena itu tidak dibongkar gitu. Saya hanya buatkan mulutnya segala macam. Dari situlah saya benar-benar belajar mengerti apa sih roasting. Sambil banyak bertanya dengan senior-senior yang saya anggap menjadi guru-guru besar saya, ya lebih menginspirasi saya sampai pada akhirnya sedikit banyak saya memahami apa itu roasting. Sederhananya bagaimana melakukan pemasakan green bean menjadi roasted bean dengan kapasitas matang. Sederhananya itu matang. Waktu itu belajarnya sederhana, matang dan tidak matang. Levelnya bukan defect, bukan cacat roast, tapi ini matang nggak? Setelah roasting, tanyakan ke senior. Sampai pada akhirnya saya punya kesempatan dipinjami mesin roasting buatan lokal. Buatan lokal ya dengan fitur yang cukup sederhana. Ya syukur alhamdulillah buat saya, dengan mesin kapasitas 1 kilo itu saya bisa berbuat lebih baik, belajar lebih baik, terus mengembangkan diri saya di dunia roasting. Dan lagi-lagi akhirnya kepengenan saya terhadap mesin yang besar, tapi duitnya nggak punya yang besar, karena berjumpa dengan salah satu mentor saya, Mas Abi. Akhirnya saya menceritakan mimpi saya terhadap mesin roasting, pengen yang seperti A, seperti B, hoppernya seperti ini, apa. Dan beliaulah yang membantu saya mewujudkan itu. Dan buat saya ketika Mas Fatul menanyakan bagaimana pandangan terhadap mesin lokal, buat saya sangat luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ujung-ujungnya saya cuma mau bilang, roasting ini bukan masalah mesin, tapi mesin bisa jadi masalah. Tapi yang krusial, siapa yang merosting? Oke. Bahasanya itu. Berarti arahnya ke knowledge ya, ilmu pengetahuan tentang roasting itu sendiri, sehingga dia bisa merosting dengan alat apapun yang mereka gunakan gitu ya. Betul Mas. Soalnya selain luar biasa yang saya, ya kalau nggak salah saya cerna itu, sekarang produksi mesin roasting lokal tuh udah mulai kompetitif ya Mas Abi ya, sudah mulai banyak lah. Dan luar biasanya di HCRI ini memang saya lihat bukan cuma berbagi bagaimana cara merosting, tapi justru saya, kok ini cara membuat mesin roasting justru yang dibagikan gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang ikut atau yang nanti akan menyaksikan podcast ini, jangan berkecil hati ketika memang punya passion untuk menyangrai kopi. Artinya salah satu komunitas yang mungkin nanti Anda bisa gabung ya, salah satunya mungkin HCRI. Saya lihat di sini HCRI cukup generous ya, cukup banyak berbagi dalam hal dunia menyangrai kopi, mungkin ya lebih spesifiknya ke arah sana ya Mas Abi ya. Mas Abi, ini mengenai perkembangan dunia roasting ke depan, dari Mas Henry dulu atau Mas Abi, silakan. Pandangan Mas Abi tentang industri dunia roasting di Indonesia ke depan itu seperti apa sih? Kok sampai punya dedikasi full banget, kayaknya all out banget nih Mas Abi nih, udah 100% di kopi. Itu memang punya proyeksi ke depan seperti apa sih?
Kalau bicara bisnis ya, Ya, ya. yang sering jadi isu gede buat saya pribadi itu entry barrier. Entry Ya. barrier itu tuh seberapa sulit kita untuk menjalankan bisnis ini sehingga bisnis ini walaupun selalu bisa diduplikasi tapi menjadi tantangan yang lebih berat. Di kopi itu bikin coffee shop itu sangat mudah. Ya, ya, ya. Jadi ibaratnya itu apa ya, bisnis ini nih duplikasinya ekstrim lah karena orang kita ini ngelihat sesuatu kayaknya gue pingin deh kayak gini, akhirnya dia buat. Ya, ya. Culture ini tuh bagus, saya senang ngelihat growth gimana. Kita dulu cuma kenal warkop Ya, ya. yang kurang lebih sekitar 3.000 perak segelas. Iya, iya. Hari ini kita tahu kopi itu bisa 60.000, kan gapnya jauh sekali Betul. kan. Itu bisa sampai berapa kali lipat itu, Iya. 18 kali lipat lebih mahal dan orang willing to pay, mau bayar. Oke, sampai di situ. Perbedaannya yang lain apa? Perbedaan yang lain itu supportnya. Support itu istilahnya bagaimana kita orang Indonesia itu punya industri yang bisa mendukung growth-nya dari bisnis ini dengan baik. Penetrasinya tuh harus bisa, kalau dalam bahasa saya itu membumi lah, artinya bisa disentuh banyak khalayak. Salah satunya dalam mesin roasting. Jadi ekspektasi saya dan yang hari ini saya lihat bahkan cukup kagum karena beberapa orang yang saya tidak kenal membuat pabrik mesin roasting yang skalanya menurut saya sudah di atas home industry. Oh ya. Dan fokusnya memang hanya mesin roasting. Ya, ya. Karena selama ini builder itu baru bikin. Realitanya dia juga bikin pagar. Realitanya dia bikin juga mesin penetas telur, dia bikin mesin alat pertanian yang lain-lain. Real dia bikin hanya mesin roasting saja. 2-3 tahun terakhir ini baru. Tahun ini builder mesin roasting, artinya dia tidak memproduksi yang lain kecuali mesin roasting dan skala produksinya besar. Di Indonesia hadir beberapa brand-brandnya tuh udah mulai muncul. Tahun 2000-2001 ini kita lihat mereka udah ada. Dan ini menyenangkan karena mereka jual produk yang sangat terjangkau. Artinya oke, kalau udah kayak begini game ya, artinya semua coffee shop orang mau buka warung kopi, warkop, dia ngerosting, possible. Artinya bukan lagi dengan sangrai tradisional ya. Sangrai tradisional ini skill yang apa ya? Saya mau bilang gini, nyangrai secara tradisional, outputnya sebaik mesin itu mungkin terjadi. Tapi apakah ini bisa dilakukan semua orang secara konsisten? Sederhananya tidak. Jadi kita butuh alat bantu. Tapi alat bantu ini pun harus, kalau menurut saya skillnya harus bisa untuk mereka orang-orang di warkop, di warung kopi yang simple, yang mungkin kalau secara bisnis investasi bikin kedai kopi 10 juta, 15 juta, di bawah 50 juta nggak kebeli juga kan mesin espresso yang 20 juta hanya buat satu buah mesin espresso. Tapi kalau mereka bisa jual beans, mereka bisa bikin signature produknya mereka sendiri. Mereka nggak punya ketergantungan terhadap bisnis roastery yang mensuplai bahan baku. Artinya mereka bisa jadi micro roastery. Ini impact berikutnya. Impact selanjutnya apa lagi? Saya pernah ngobrol sama satu teman 2 tahun yang lalu. Pada saat itu tuh lagi booming yang namanya co-working. Oh ya, co-working space. Ya, artinya gini loh, bikin kantor digunakan itu sebetulnya waste-nya banyak. Waste-nya tuh waste di waktu dan di investasi kantornya. Padahal mungkin kebutuhan kita sebagai perusahaan kecil itu kita tidak butuh sebesar ini. Kita bisa sharing ruangan, kita bisa sharing parkir, kita bisa sharing segala macam. Sebelum ada co-working, yang namanya roastery itu gini. Misalnya Kiting punya roastery. Ting, lihat mesinnya dong. Oh, tapi boleh lihat, nggak boleh pegang ya. Kurang lebih kayak gitu gitu loh. Ada apa ya? Kayak apa sih, sakral banget lah ini benda gitu loh. Nah, teman saya ini unik. Dia salah satu produsen mesin populer di Indonesia. Salah satu produsen mesin yang boleh dibilang
besar lah, Iya, iya. produknya bagus banget. Dia ngomong, nanti ke depan, lo lihat, ada yang namanya co-roasting. Iya. Co-roasting itu orang bisnis punya mesin, dia jejer, lo bisa rent. Iya, 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 iya. Wah, kalau udah kayak begini kan keren. Iya, 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 iya. Lo nggak perlu beli mesin. Iya. Yang penting di sini tuh ada tuh dia pakai mesin ini, di sana ada pakai mesin ini. Lo sekali sewa bayar cuman mungkin Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000. Yang penting lo bisa roasting. Iya, iya. Dan saya perhatikan teman-teman dalam pola yang lebih simpel, belum sampai ke dalam bentuk bisnis co-roasting, ini sudah terjadi. Kayak di tempat saya gitu, Iya. beberapa temen datang nanyanya yang bukan ada beans apa, bro, gue mau ngerosting. Ini dia sendiri yang ngerosting Iya, gitu loh. iya, Artinya iya. dia cuma pakai mesin Iya. saya, dia pakai Iya. ya udah selesai. Iya. Beans dia bawa dan lain sebagainya. Dan kalau ditarik mundur lagi, sekarang dapat green bean gampang ya. Iya. Gampang karena dulu di Tokopedia itu 3 tahun 4 tahun yang lalu cari ketik green bean di search engine mereka Iya. nggak muncul. Betul. Nggak muncul. Iya, iya. Hari ini seller satu Indonesia Iya. ada. Mau beli cuma setengah kilo bisa. Bisa. Iya, iya. Ini kan harusnya jadi trigger. Betul, betul. Jadi satu hal tidak akan terjadi tanpa ada tools mendukung. Mereka tidak akan pernah jualan green bean dalam batch kecil 500 gram 1 kilo, mustahil kalau mesinnya nggak ada. Iya, iya, iya. Kalau mereka dikasih tahu bikinnya pakai penggorengan, ini by default aja sebenarnya setelah dikerjakan belasan kali, saya berani bilang yang give up, nyerah, Iya, iya. akan jauh lebih besar. Betul. Yang bertahan dan tetap dengan cara seperti itu pun tidak bisa scale bisnisnya. Mm-mm. Lo bisa ngerosting berapa banyak sih pakai penggorengan satu hari? Iya, betul. Apa jadi bisnis gitu loh? Kan kalau menurut saya juga enggak. Iya, dan tingkat konsistennya juga agak sulit Iya. itu sepertinya. Kalau menurut saya sih Konsisten kan satu isu aja Iya, sebetulnya, satu isu aja. Artinya kita tuh jual produk, demand-nya, Iya, iya. kebutuhan mereka terhadap produk kita itu apakah yang konsisten atau Iya, yang iya. cukup Karena- dark aja? Karena masing-masing punya pasar masing-masing. Iya, Oke, ya. itu sih Iya. poinnya. Tapi memang saya juga merasakan bahwasanya coffee roasting ini sudah menjalar menjadi suatu hobi di Indonesia. Saya merasakan itu. Jadi perkembangannya itu sudah luar biasa sehingga orang datang yang tadi Mas Abi bilang bukan tanya roasted bean, tapi dia sudah belanjanya bentuknya green bean. Bahkan ada beberapa ya bisa dibilang penyuka kopi itu kalau jalan keluar kota huntingnya sudah mulai green bean gitu. Iya. Jadi memang apa ya di kita itu harusnya memang industri coffee roasting ini memang harusnya bisa lebih maju. Karena apa? Karena kita punya kebun. Iya. Iya. Itu jadi apa ya? Maksudnya jadi gelisah nggak sih kita terhadap itu? Artinya kalau kita punya kebun kopi yang cukup diperhitungkan dengan kualitas kopi juga bagus, tapi industri coffee roastingnya tidak mendapat dukungan yang cukup baik misalkan, atau malah dianggap masih terbelakang misalnya. Itu kalau menurut Bro Hendry gimana tuh menanggapi masalah itu? Kita ada kebun, karena gini, banyak kan di daerah Eropa nggak punya kebun loh. Tapi industri mereka terhadap pengolahan kopi itu maju sekali. Kalau menurut saya cuman kurang dewasa memandang saja. Heeh. Contohnya gini deh. Kalau di roasting pakai mesin A pasti enak. Oh, Kalau di roasting pakai mesin B pasti nggak enak. mindset ya. Oh, green bean A enak, green bean B enak. Yang jadi masalah kenapa saya bilang tidak dewasa. Dewasa adalah meter. Meter itu harus bijaksana. Hitungannya nggak 1, 2, 3, kompleks. Sekarang siapapun bisa tiba-tiba menjadi ahli kopi. Iya, iya. Hak. Kalau bicara hak sah, tapi yang jadi masalah cuma satu. Saya karena cukup cinta dengan kopi itu lebih kepada adab ilmu, Mas Fatul. Iya, iya. Kita masih punya rekan-rekan yang sudah duluan. Iya, iya, iya. Kita bisa konsultasi. Itu yang saya bilang jadinya tidak dewasa. Masalahnya coba buktikan
berani membuktikan di roasting dengan mesin yang sederhana, Iya, iya. di roasting dengan mesin yang katakan keren. Iya, iya. Coba hidden, hasilnya diumpetin, buktikan hasilnya mana yang lebih hebat. Apakah bisa? Saya garansi bisa, Mas. Saya melakukan itu. Oke. Jadi pada akhirnya saya tetap lebih, perkembangan ini tinggal kita mau matang atau tidak, kita mau menghargai atau tidak. Bahkan sempat saya merasakan hal yang cukup mengejutkan Iya. ketika iya Pak, saya berkunjung ke sebuah cafe shop. Mau kopi apa Pak? Saya mau kopi yang di sekitar sini, daerah sini. Oh maaf Pak, kopi kami dari luar. Oh, Oke. Ada sesuatu yang membuat kalau kita minum kopi bukan Indonesia, itu keren. Nah, itu yang saya bilang, balik lagi kepada meter. Iya. Kopi ini everything about grading. Iya. Harus ngadap ilmu dulu tuh ke grading, baru kita bilang. Iya. Kopi itu jangan rasis. Iya. Mau dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, yang jelek-jelek, orang Jawa yang baik-baik, Iya. yang kurang baik, begitupun dari daerah manapun. Ya cuman itu pandangan saya cukup harus bisa menerima kondisi sekarang, tapi tetap saya sampaikan, yuk bareng-bareng kita hargai negeri ini, bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Mas Fatul bahkan bilang sendiri, dan kita sama-sama menyaksikan bahwa kebun kita sebegitu luasnya. Iya. Tapi effort kita untuk menghargai kopi kita, buat saya torsinya belum keras. Kecintaan dan nasionalis kita belum keras. Mempelajari yang bahasanya tuh kopi enak. Saya cuman bahkan suka nanya, kalau enak itu meternya apa? Iya. Itu kadang diskusinya berhenti sampai di situ. Relativitasnya tinggi soalnya. Nah, akhirnya bahasa relativitas itu kan bahasa nggak mature, Mas. Betul. Bahasa-bahasa tidak dewasa. Padahal saya yakin dan garansi ketika kita adab ilmu, Iya. apapun tuh ada meternya. Cuman masalahnya kita sudah berjumpa dengan meter itu atau belum. Iya. Seperti itu sih, Mas. Ya, soalnya gini, kalau saya lihat kita kaitannya karena ini kita bicara masalah kopi roasting ya. Kebetulan ini ada kopi roasting mesin builder pembuatnya gitu kan. Kita nanti juga dari teman-teman yang mau tanya seputar tentang bagaimana merosting, bagaimana secara global mesin roasting itu dibuat, apa sesulit itu dan lain-lain. Tapi menurut saya memang prospek mesin roasting di Indonesia, industri mesin roasting di Indonesia, menurut saya memang kalau menurut penilaian saya itu prospeknya besar sekali, Mas. Besar sekali. Karena apa? Saya juga suka, ada beberapa lah saya diskusi dengan teman-teman coffee shop, betapa mereka punya keinginan kuat untuk merubah coffee shop mereka menjadi kopi roastery. Artinya mereka ingin kopi yang mereka brewing, kopi yang mereka seduh itu hasil sangrai mereka sendiri. Nah, saya pikir dengan apa yang sudah dipaparkan Mas Abi sama Bro Henry, ini sangat mendukung sekali nih mimpi-mimpi mereka nih untuk mengupgrade coffee shop mereka untuk berubah menjadi kopi roastery. Artinya mereka menyangrai sendiri begitu. Nah, berangkat dari situ ini apa namanya, saya pikir HCRI menjadi strategis nih sebenarnya, Mas. Kira-kira HCRI untuk ada program nggak untuk ke arah situ? Artinya ya seperti mimpi-mimpinya Bro Henry juga, merealisasikan mimpi mereka, bagaimana mereka bisa punya idealisme tentang karakter sebuah kopi yang hadir di kopi shopnya. Pandangannya Mas Abi gimana? Yang paling utama itu di kita ya, di HCR ini itu adalah menghadirkan sikap anggota-anggota teman-teman yang bergabung di HCRI untuk mau sharing, mau berbagi yang berkaitan dengan keilmuan di roasting itu tadi.
Ini yang menurut saya jadinya harus jadi trigger. Jadi saya berharap besar HCRI dan semua teman-teman yang ada di HCRI itu benar-benar tidak menyimpan Ya, knowledge ya. pengetahuannya dia hanya untuk diri dia sendiri gitu loh. Artinya semangat berbagi itu harus demikian besar dan sebisa mungkin walaupun kita bisnis ya, tapi saya bukan mau bilang uang tidak penting, tapi saya mau bilang bahwa berbagi ilmu pengetahuan itu secara efek besarnya itu akan baik, Ya. berdampak sangat baik. Jadi itu yang saya mulai. Ya, ya. Saya mulai buat mancing dan ternyata saya tuh nggak sendirian, tanpa pernah saya duga. Dan saya tidak menduga lebih jauh lagi, ternyata mereka punya background keilmuan yang begitu beragam. Ini yang menarik. Jadi saya mau bilang, dalam sebuah kegiatan merosting ini pondasi keilmuannya banyak. Kita nggak ngomong builder Iya, dulu iya, nih, iya, iya. karena kalau udah ngomong Iya, iya. builder Iya. itu lebih kompleks lagi, Artinya kita harus memahamin metalurgi yang berkaitan dengan besi. Kita harus memahami juga keilmuan tentang api, gas, lalu teori gerak yang berkaitan dengan RPM dan sebagainya, udara, material berat yang terlibat di dalam proses roasting itu seperti apa, lalu parameter pengukur. Kompleksitasnya banyak. Iya, iya. Nah, ternyata yang bergabung di dalam HCRI ini punya skill yang dalam tentang airflow, punya skill yang dalam tentang afterburner, Iya, punya iya. skill yang dalam tentang ada chemical reaction dan sebagainya gitu loh. Saya kaget, gua tuh nggak pinter ternyata. Tapi kalau gua mau berbagi, Iya, iya. teman-teman yang lain Iya. juga setidaknya, Iya, iya, iya. oke, Bi, lu punya apa, gue mau Iya. dengerin lo, gue punya ini nih, gue bisa kasih ke lo gitu Iya, loh. Effort ini yang menurut saya jadi apa ya, menyenangkan. Betul, betul. Ada impactnya nggak sama bisnis kita? Ya ada. Secara langsung iya, secara tidak langsung juga iya. Tapi kalau menurut saya balik lagi, saya mau bilang industri ini kan belum mature, kopi ya belum mature. Jadi untuk mencapai tingkat kematuran itu, kedewasaan dari bisnis kopi yang ada di Indonesia, spesifik lagi kita bicara tentang roastery, harus kita yang mulai dalam arti gini loh, kita punya peluang. Saya mau negesin kayak gini, kita di Indonesia punya peluang untuk menjadi tuan rumah produsen mesin roasting Indonesia. Wah, keren. Karena gini, Iya, iya. negara lain di luar kita sangat berkemampuan memproduksi mesin dalam harga sangat ekonomis. Kalau hari ini kita yang di sini ini tidak gerak, tidak produksi, tidak bikin, tidak mulai, tidak menggunakan, tidak menaruh kepercayaan. Mas Kiting percaya pakai mesin bikinan Iya. Abi. Iya. Abi bukan A, bukan B, bukan C, bukan siapa-siapa, tapi ya sudahlah, pakai aja gitu loh. Kesian mungkin atau apa, nggak apa-apa. Oke. Tapi itu kan Iya. proses pembuktian yang Betul, berjalan betul, iya. gitu loh. Dan orang kita ini kan telatennya luar biasa. Iya. Orang kita ini pembelajar yang sangat luar biasa gitu loh. Jangan sampai kita yang berkemampuan luar biasa seperti ini, potensinya besar, digulung dengan datangnya mesin-mesin murah itu, nanti kita kehilangan. Iya. Hari ini menurut saya dengan tidak mature-nya industri ini dan sudah ada belasan bahkan puluhan builder, rasanya kita akan jadi raja di rumah kita sendiri. Kita akan jadi raja. Optimis ya. Saya berani ngomong optimis Iya, tuh gini iya. loh. Kita sebut aja lah ya merek gitu. Iya. Populasi perobat itu berapa sih di Iya, Indonesia? iya. Gizen itu berapa sih Betul. populasinya? Kalau mesin SAS, Iya. ACR, Iya. dan teman-teman yang lain, udah ngeri, Iya. lebih banyak gitu loh. Apalagi dengan pemahamannya Bro Henry tadi, bahwasanya dikatakan belum tentu mesin A bisa menghasilkan kopi pasti lebih baik daripada mesin B. Ini kan membuka apa istilahnya,
yang disebut dengan mindset bahwasanya merek A pasti lebih unggul gitu kan. Ini kan masalah knowledge saja, penguasaan terhadap alat gitu kan. Iya. Itu akan menurut saya juga akan memberikan sebuah peluang besar ketika dari teman-teman yang baru mau mulai ke dunia roastery, mungkin bisa memulai dengan tahapan-tahapan yang lebih efisien dengan menggunakan, bahkan dia bisa memproduk sendiri begitu. Iya. Kalau boleh saya tambahin, itu mungkin gagasannya gini. Komunitas dalam kegiatan roasting ini sudah cukup banyak. Iya, iya. Artinya beberapa tumbuh dan berkembang dengan sangat baik gitu loh. Tapi saya melihatnya gini, kita butuh wadah komunitas yang tidak relate terhadap satu merek tertentu misalkan, atau satu teknologi tertentu. Iya, iya. Supaya apa? Supaya kita di HCRI ini tetap dengan pemikiran bahwa kita mau belajar bersama merosting. Bukan you punya mesin apa, kemampuan lo sampai mana, seberapa besar lo memiliki kapasitas sehingga lo baru layak nih ngumpul di komunitas kita kalau sudah punya ini, kalau sudah punya itu gitu. Eksklusif banget ya. Ini kan yang mesti apa? Menurut saya dibiaskan. Artinya gini loh, mereka kan udah ngambil segmen itu, nggak apa-apa. Kita main di game yang lain. Kita main di game yang istilahnya ngerosting itu simple, let's do it. Kita mulai aja. Di HCRI silakan. E to Z Mas Fatul. Jadi maksudnya mau yang gerabah ada, ada dari kendi ya. mau yang mereknya mahal sekali ada, curhatan sereceh apapun ada yang menanggapi, informasi setinggi apapun ada. Cuman satu yang keren, di situ kita nggak berusaha menghakimi siapapun. Wah, keren. Kita masing-masing mencoba bijaksana, dewasa bahwa apapun itu adalah berkesenian dan kesenian itu butuh penghargaan. Betul. Tinggal masalahnya dewasa tadi kita memprogramnya nih visinya apa. Ketika kita mau memajukan negeri ini, berarti kita harus betul-betul luas di sininya, Mas. Nah itu keren Mas. Jadi gini Bro Hendry ya, kadang gini saya merasakan ketika katanya sama-sama berjuang untuk kemajuan kopi Indonesia. Tapi kok merasa tersaingi? Itu menurut saya nggak jadi relevan. Kalau sama-sama berjuang harusnya bisa berkolaborasi, bukan merasa tersaingi, bahkan itu ego sektoral yang mungkin bisa muncul di komunitas manapun. Nah, menanggapi itu seperti apa? Kalau saya pribadi gini, Mas, manusia tuh kadang-kadang jadi Tuhan, Mas, nentuin apa-apa. Wah, ekstrim banget. Maksudnya gini loh. Iya. Ketika Mas Fatul, saya bikin roastery di samping rumah Mas Fatul, bagaimana perasaan Mas Fatul? Kalau Mas Fatul senang, berarti sudah memasrahkan, apapun sudah ada yang mengatur. Iya. Apakah kita tidak berkompetisi? Pasti sangat. Waduh, Mas Fatul udah sampai sini nih. Saya belum. Sah nggak? Sah. Tapi kalau saya sedih dan saya marah dan saya merasa terganggu ketika Mas Fatul sukses, itu ada yang salah. Yang salah itu saya, Mas. Keren ya. Buat saya sangat salah. Apa sih yang kita cari? Kan cuma bahagia, Mas. Betul. Soalnya gini, ini apa namanya, spirit of sharing ini benar-benar impact yang luar biasa nih Mas Abi. Makanya saya juga oke lah dengan potensi yang kita punya nih, bagaimana kita bisa berkolaborasi, memberikan manfaat ke orang banyak gitu kan. Mungkin sebagian orang ketika punya blueprint cara membuat coffee roaster, mungkin akan ditelan sendiri nih. Ini akan gue jadikan bisnis gitu kan. Nah ini malah dibagi-bagi gitu kan. Ini kan suatu hal yang sebagian orang berpikir ini orang udah selesai apa hidupnya dengan dunia gitu. Ini bagaimana Mas Abi? Saya dulu. Oke, silakan. Silakan, Brian. Orang besar itu yang bisa bikin orang lain lebih besar dari Ngarang. Iya. Apapun itu, ketika spirit of sharing ini digaungkan, soalnya impact-nya luar biasa loh Mas.
Bayangkan ketika nanti mesin roasting itu sudah memasyarakat, bahkan sudah menjadi hobi di Indonesia, seperti di luar mereka weekend barbecue sambil ngerosting kopi, hasil roastingannya mereka brewing bareng, nikmati bareng, artinya sudah menjadi lifestyle begitu, udah menjadi hobi di Indonesia. Itu kan impactnya ke petani besar banget loh Mas. Sangat. Coba menurut Mas gimana? Dengan berkembangnya mesin roasting, kemudian kebutuhan green bean menjadi tinggi seperti itu. Gambarannya seperti apa? Ya pasti sangat masif. Ini sudah bukan lagi eksklusif, Mas. Ya, Petani menjadi lebih mudah, lebih masyarakat yang membutuhkan kopi lebih mudah. Kenapa saya bilang lebih mudah? Ya, ya. Loh, petani itu jualnya ke siapa sih, Mas? Kalau bukan Ya, ke ya. roastery. Betul. Kalau setiap roaster itu Ya. ada, semua terserap dengan baik, Ya. semua punya kedai. Dan yang keren cuma satu, harga kopi di gelas turun, Mas. Wah, itu dia. Itu juga tuh jadi itu tuh sorotan saya juga tuh. Jadi orang menganggapnya kalau ngopi di coffee shop itu mahal, ya kan? Masih dianggap sebagai hal yang eksklusif lah, gitu loh. Wah, paling nggak dia harus keluar kocek sekian gitu. Paling nggak ada impact. Salah satu impact yang harus mungkin menjadi beban moral para komunitas kali ya. Bagaimana kopi Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Itu sudah terjadi belum, Mas Abi? Sejauh ini kita benar-benar tuan rumah di Sudah sudah. menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Ya apa sih yang saya perhatikan, kita mundur ke perkebunan gitu ya. Iya, iya, iya. Bisnis yang namanya prosesor itu dulu, itu tuh bisnis pedagang besar. Ya, ya, Bahasa dulu tuh namanya pengepul. ya. Ada aktivitas jemur, ngering, ngupas dan sebagainya sampai ngemas, outputnya green bean. Ya, ya, Sekarang kita udah denger yang namanya microprocessor. ya. Kita udah denger mereka bisa ngolah wine, honey, anaerob, lactic, whatsoever, dan nanti masih lebih panjang lagi. Di luar mereka udah mulai ngeluarin satu isu baru, discuss about infusion coffee Iya, yang di-infuse, di green bean, Iya, iya. di-infuse di half roast bean, di full roast bean, banyak gitu loh. Meternya kan cuma masalah, oke, mau jujur nggak? Ini apa? Wine kah? Honey, infuse, dan sebagainya gitu loh. Tapi kan bahwa ini sudah jadi bisnis. Ada temen yang saya kenal tahun 2011 mulai buka kedai kopi bareng sama saya. 2014 hijrah ke Bandung, 2017 mulai nanam pohon. Iya, iya. Hari ini sudah micro roastery. Iya. Micro roastery itu seberapa mikro sih? Enggak lah, ratusan kilo juga. Dihitung-hitung 1 tahun dagangannya ya tontonan juga. Artinya itu sudah cukup buat dia hidup gitu loh. Artinya secara skill ekonominya nyampe. Apakah sudah jadi bukti itu sebuah tuan rumah di negeri Iya, sendiri? Saya percaya. Yang saya berharap kan supaya jangan sampai, mudah-mudahan. Artinya gini loh, kita ini kan jumlahnya besar. Kalau kita tetap mau bekerja dengan metode kayak gini, rasa-rasanya sih harusnya kita tetap bisa bagi kuenya dengan rata gitu loh. Artinya dengan effort ya dalam bisnis sewajarnya. Artinya tidak dikuasai, artinya tidak dimonopoli sama sebagian capital yang gede. Iya, iya. Nah, sektor lain harus ikut. Next setelah roasting ini apa sih? Saya tuh berangan-angan kapan negara kita bisa bikin mesin espresso sendiri gitu. Belum ya? Agak rumit sih, tapi sudah ada. Sudah masuk mesin espresso murah nih. Iya. Ini mulai artiannya menurut pandangan Mas Abi gimana? Ini bergeser dikit jadinya nih. Ya nggak apa-apa, maksudnya gini loh. Pemahaman kita tentang healthy tidak healthy kopi itu sendiri kan tumbuh. Iya, iya. Alat yang mendukung untuk sebuah proses, goalsnya kan macam-macam, buat penggunaan rumahan dan sebagainya. Intinya gini, saya selalu ngerasa bahwa setiap kali ada pengembangan secara teknologi di industri ini, jangan yang lokal diem gitu loh. Ada V60 masuk Indonesia, kita tuh terlalu santai, ya udahlah beli aja gitu loh. Plastik loh 50.000, kadang-kadang nggak ikhlas gitu loh. Jadi apa ya,
Menurut saya gini, kenapa nggak barang itu tuh di tiap rumah ada? Kertas HVS 1 lembar itu Mas Fatul nggak nyampe 100 rupiah. Kenapa paper itu 1000 gitu loh, atau 500? Ini kan economic skill-nya nggak logic. Cuma kapan ini nyampe? Indonesia itu bikin kertas loh. Pabriknya ada di sini, kayunya ada di sini. Maksudnya kenapa itu tidak hadir? Ini bukan bagian yang saya pahamin ya. Artinya kalau saya secara pribadi, objek yang saya kerjakan adalah merosting. Tapi saya berharap ada pemain lain, teman-teman lain yang ngelihat dalam kopi ini kan banyak banget peluang yang yang bisa kita ambil peran ya. Karena memang industri kopi itu sendiri dari hulu hingga hilir itu gede banget yang bisa dikerjakan gitu. Oke, mungkin dari teman-teman Zoom meeting ada yang mau ikutan ngobrol bareng dengan kita. Boleh kita buka sesi peran serta dari teman-teman Zoom meeting yang mau ikut ngobrol dengan Mas Abi dan Bro Henry di sini. Silakan nanti langsung aja bisa hands up. Oke, kembali kita masalah ini Mbak Mas Abi. Jadi memang kebetulan saya tetap ya mudah-mudahan tetap konsisten lah, karena memang dari 10 hari saya ikut coffee workshop di Jerman, itu cuma dari sekian banyak materi yang susah-susah. Ada materi tentang organik, fair trade, macam-macam sampai materi house blend. Tapi bukan itu yang melekat Mas Abi. Yang melekat di saya itu justru bagaimana Jerman itu dari beer nation berubah menjadi coffee nation. Dia itu nggak punya kebun Mas, tapi kok berani mendeklarasikan dirinya menjadi coffee nation. Apa katanya? Karena peminum kopi di Jerman itu sudah sanggup menyaingi, peminum per kapita ya, itu sudah sanggup menyaingi jumlah peminum bir di Jerman, walaupun mereka ada Oktoberfest gitu. Ini buat saya sebagai orang Indonesia yang punya kebun luas gitu, padahal bukan kebun saya. Artinya Indonesia tuh punya kebun luas banget gitu. Itu menjadi tamparan Mas Abi pada saat workshop tersebut. Artinya itu terlalu ngiang-ngiang di saya. Di Indonesia punya punya kebun luas, tapi peminum kopi per kapitanya masih sangat rendah gitu. Artinya ya boleh dibilang bukan berarti peminum kopi per kapita ya cukup tinggi, tapi dari berbagai macam varian kopi mungkin ya. Cuma permasalahannya adalah kembali ke tingkat kesejahteraan petani. Maksud saya gitu loh. Artiannya di Indonesia saya lihat sekarang ini kopi itu udah mulai seksi Mas Abi. Sudah banyak yang mulai melirik. Ya kan? Bahkan Mas Abi aja udah totalitas di kopi. Gitu kan. Artinya memang komoditi kopi di kita tuh banyak sekali gitu. Jadi saya setuju sekali dengan yang Mas Abi utarakan. Banyak peran, banyak peluang yang bisa digarap seharusnya dari industri kopi ini. Nah, cuma permasalahannya adalah yang mau saya tanyakan, mungkin Bro Henry atau Mas Abi silakan, tingkat edukasi kita udah seimbang nggak gitu dari pertumbuhan kopi di Indonesia? Karena memang saya juga merasakan ketika edukasinya tidak masif, tidak kuat, maka ya kualitas, pertumbuhan dan lain-lain tentang kopi kita pun akan tertinggal gitu. Jadi, tanggapannya dari itu gimana? Saya masih, nih HCRI saya suka nih, concernnya soalnya ke edukasi, ke sharing kayak gitu. Karena di HCRI nggak pakai gengsi soalnya Mas. Iya, nggak, maksud saya kaitannya edukasi di Indonesia lah, pandangan Mas Henry secara global tentang edukasi di kopi di Indonesia itu cukup baik nggak sih? Sangat baik Mas. Sudah cukup baik. Lembaganya banyak Mas. Oh iya. Tempatnya ada. Kitanya Mas yang belum. Hasilnya? Hasilnya ya. Maksudnya kitanya yang belum tuh gimana? Gini loh Mas. Siapapun sekarang, punten ini mah. Iya. Pakai apron ngaku barista. Oke. Siram V60 sudah jadi barista, brewer. Maksud saya adalah
adab ilmu betul-betul totalitas, tidak mencari keilmuan itu. Keilmuan itu kan nggak mesti sekolah, Mas. Bisa cari kalau kita betul-betul berniat belajar. Kita bisa tracking kok, bisa tracking. Apa karena kita masih pada pelit ilmu nih? Enggak. Saya melihatnya fenomenanya tidak gitu, Oh Mas. gitu, oke. Di situ ada pride, Mas. Di situ ada gengsi, ada gagah. Saya orang kopi. Oh, Ada gitu. hal demikian. Jarang sekali bahasa kita pengen tahu sesuatu, tabayun, curhat itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah kalau saya sudah pegang mesin espresso, saya barista. Kalau saya sudah pegang kettle dengan dripper yang bermacam-macam, saya sudah brewer. Dan ilmunya nanti cuman ilmu bersilat lidah. Yang saya pahami itu. Oke. Ini yang saya rasakan secara Ini personal. kesalahannya di mana nih kalau kok sampai terjadi iklim seperti itu? Ya, Sampai karena kan akhirnya gini, bahkan sampai muncul kok kopi itu bukan untuk diperdebatkan. Nah, itu salah satu hal yang kita mau lihatnya dari sisi mana nih. Kopi itu bukan sesuatu yang diperdebatkan. Kalau kopi tidak diperdebatkan, logikanya gini, kalau kopi tidak ada meternya, buat apa ada sekolahnya, Mas? bahkan sertifikasinya mahal banget. Ntar kita bahas itu. Iya, maksudnya maaf, bukan mengecilkan apapun. Tapi saya cukup mengerti rekam jejaknya Mas Fathullah bahwa saya pun mengalami itu, bahwa begitu kita adab ilmu dengan effort kita, saya tidak peduli harus sekolah atau tidak, itu nggak peduli. Cuman ketika kita betul-betul mencintai bidang yang memang itu tulus, kita pasti sampai, Mas. Tujuannya cuma itu. Tapi ini nggak lebih ke lifestyle, Mas, baru sampai itu. Hari ini yang saya keren-kerenan gitu ya. Oke. Jadi rasanya keren-kerenan. Makanya saya bilang ini tidak dewasa, ini mature, tapi ini adalah sebuah fase. Dan fase ini mudah-mudahan bisa cepat berlalu. Teman-teman yang lain betul-betul, bukan berarti di sini saya merasa hebat ya. Sampai hari ini saya belajar, Mas. Saya tidak pernah peduli untuk menemukan apa yang di depan. Yang jelas saya selalu bertanya. Saya selalu mencari keilmuan. Karena nanya itu kan nggak hina, Mas. Tapi banyak yang memandang kalau nanya nggak keren, Mas. Tapi permasalahannya yang mau berbagi banyak juga nggak gitu. Yang mau berbagi. Itu kan harus berimbang. Pointer pertama, ada yang menganggap mendapatkan keilmuan mahal. Dia nggak akan bagi. Satu. Kedua, dia tidak punya apa-apa yang tidak bisa dia bagi. Akhirnya cuma di situ. Atau ketiga, harapannya yang mulia, orang yang cukup belajar, cukup berilmu dan tetap belajar, dan dia senang membagikan itu atas dasar kopi Nusantara, Mas. Ruhnya di situ dulu. Ada semangat di situ ya. Iya, nasionalis yang benar. Dan Mas Abi dengan blueprintnya, saya yang punya rekan-rekan yang setiap malam saya ajak diskusi untuk kopi. Pikiran kita nggak kemana-mana, Mas, selain kopi Indonesia, dan amalan kita nggak ada yang lain. Biar yang bantu dari sisi lain aja lah. Oke, Mas Abi. Sekarang pandangan Mas Abi lah sama dunia roastery yang semakin berkembang pada saat ini. Itu kan harusnya diimbangi sama kanalisasi atau penyaluran dari berkembangnya industri roast atau roastery di Indonesia. Singkat kata maksud saya, seperti halnya misalkan balapan liar lah gitu. Itu kan nggak mungkin terjadi. Akan lebih teredukasi ketika ada sirkuit yang memfasilitasi mereka. Nah, kaitannya dengan perkembangan coffee roaster di Indonesia, itu saya belum melihat tuh adanya, ya sebenarnya bukan mau gaya-gayaan atau mau keren-kerenan, tapi saya pikir perlu juga ada dibuat semacam coffee roasting competition seperti itu. Artinya mereka merasa tersalurkan dan punya parameter sebenarnya gue ngerosting udah bener belum sih gitu, dengan level yang mungkin bisa dimulai dari level terkecil, bahkan kalau bisa mungkin level yang lebih tinggi. Pandangan Anda atau pandangan Mas Abi tentang coffee roasting competition di Indonesia itu seperti apa sih? Sudah seberapa bisa menampung
atau memfasilitasi teman-teman yang pengen ikut di situ. Soalnya yang namanya kompetisi brewing udah banyak banget Mas. Hampir setiap, bahkan ya kalau nggak pandemi hampir setiap bulan ya kita lihat fun brewing gitu. Tapi kopi roasting itu sayanya kurang update. Menurut Mas Abi gimana? Mirip sih kalau menurut saya. Iya. Antara kita ngomongin brewing sama roasting. Iya. Artinya dua-duanya itu platform dasarnya adalah keilmuan. Oke, sebelum lebih jauh nih, kita jabarin dulu masalah keilmuan. Keilmuan ini ada yang kalau dalam skala tuh kita bilang kelas SD, SMP, kuliah, bahkan sampai S2, S3. Ranah kompetisi ini yang dikompet itu tuh apakah SD versus kuliahan atau seperti apa. Nah, ini jadi apa platform dasarnya kita mau bikin satu kompetisi. Ada yang namanya fun brewing. Oke, konten dalam fun brewing itu kalau ini ekuivalen dengan katakanlah kelas kompetisi di SD dalam bidang apa menyanyi atau matematika, skalanya di situ. Tingkatannya ada di situ gitu loh. Nah, berikutnya ada kompetisi yang lebih tajam lagi. Jadi diskusi keilmuannya sudah lebih rigid. Ada pondasi-pondasi keilmuan yang bisa menjelaskan kenapa ini apa tipping, kenapa ini dan sebagainya, scoring. Ini kan istilahnya banyak banget. Betul. Tapi muncul itu disebabkan karena apa? Lewat satu proses. Ini harus dijelaskan. Impactnya kemudian dalam skala yang lebih tinggi lagi, pembuktiannya itu bisa jadi menggunakan riset, menggunakan lab, menggunakan teknologi yang lebih tinggi lagi gitu loh. Toh pada dasarnya sebenarnya saya ngelihat semua itu sudah ada. Objek yang paling penting gini loh, kalau buat saya di HCRI ya, kita bikin aja deh fun roasting. Nah, kenapa enggak sih? Ya, maksud saya apapun itu, paling enggak mereka merasa ada media mereka selain buat discuss, ya kan, kumpul silaturahim, tapi ada juga media mereka untuk berkarya. Kita nganggapnya bukan berkompetisi secara apa ya istilahnya, ya karya mereka tuh bisa mereka dalam hal kemampuan roasting tuh mereka bisa unjuk gigi gitu loh. Tapi bukankah kita bisa buat semacam kompetisi bertingkat juga, Mas? Nah, itu pada perjalanannya nanti akan terklasifikasi dengan sendirinya. Akan ada orang-orang yang mulai mengambil kesempatan untuk meng-create gitu loh. Tapi kan peluang ini harus dihadirkan lebih dulu. Saya sih mau ngambil ilustrasi kayak gini lah. Kalau ada 10 orang yang 9 ini minum kopi kapal api saset, yang satu V60, yang aneh itu pasti V60. Ini kan logik. Karena mereka tuh bicaranya tuh 9-9-nya saset itu oke, enak dan sebagainya. Salah nggak? Di antara mereka yang benar yang 9, Mas. Ini kan bukan masalah kebenarannya, masalah angle cara kita ngelihat. Tapi kalau tidak di stop, artinya hari ini, maksudnya gini loh, jangan berpikir. Saya setengah menghimbau dan kemudian supaya teman-teman juga punya pemahaman yang sama ya. Bikin aja. Pen roast itu ngerosting pakai penggorengan seru. Ayo gitu loh. Bikin kompetisinya. Kasih hadiahnya gitu loh. Kan lomba maksud saya gini, apapun tingkatannya, minimal memberikan edukasi kepada teman-teman yang ingin merosting. Mereka merasa tersalurkan gitu loh maksud saya. Jadi soalnya saya sebelum ada podcast ini, saya sempat ngobrol lah sama teman-teman yang punya passion. Ternyata unik Mas Abi. Ada orang punya passion bikin kue gitu kan di rumah, bikin roti dan lain-lain. Ternyata dia pengen bisa merosting atau menyangrai kopi di rumah. Ini buat saya sesuatu yang wow dan banyak. Jadi ini sebenarnya peluang juga, artinya peluang. Saya coba ke teman-teman. Oke, ini ada komunitas nih yang mungkin Anda bisa bergabung ketika Anda punya passion di dunia menyangrai kopi gitu pun. Apapun itu tingkatannya seperti Mas Henry bilang, dari mulai gerabah sampai mesin mahal. Gitu. Artinya mereka ini ada teman-teman juga nih di sini, ada beberapa tadi WhatsApp saya
Mas Fatul saya ikutan karena saya tertarik dengan apa namanya dunia roasting gitu loh. Nah ini saya sendiri sebenarnya nggak dari di awal ini nggak sampai berpikir seperti itu gitu loh. Ternyata ada ya Antusias ya. betul, Antusias. mereka jadikan semacam hobi gitu. Iya, betul. Yang tadi saya bilang, ternyata merosting kopi itu udah mulai menjadi hobi ternyata Mas Abi, sampai segitu gitu. Makanya saya pikir apa namanya di HCR ini cukup potensial lah untuk punya kontribusi buat teman-teman yang baru mau mulai bagaimana mengenal dunia roasting mungkin itu. Jadi saya ya oke, bisa lah gabung nanti ya Mas Abi ya dengan segala keterbatasannya dan lain-lain. Yang kedua ini masalah sertifikasi nih Mas. Jadi sertifikasi di Indonesia itu kan saya beberapa kali saya coba, saya nggak punya kepentingan apa-apa Mas. Itu kembali, jadi saya nggak ada artiannya bicara sertifikasi adalah bicara suara-suara dari teman-teman juga yang ketika bicara sertifikasi cost yang harus dikeluarkan tuh mahal banget Mas gitu kan. Untuk sertifikasi sebut aja, saya langsung sebut aja Q Arabica grading, Q Arabica, Q Robusta dan lain-lain, itu harganya luar biasa kan seperti itu. Saya coba discuss ke beberapa teman-teman, sebenarnya Indonesia bisa nggak sih buat sertifikasi lokal? Yang memang oke, dia nggak bisa kalau nggak diakui loh sama internasional, ya nggak apa-apa. Tapi minimal secara confidence, secara kepercayaan diri, dia udah certified secara nasional gitu. Itu sebenarnya bisa nggak sih Mas dilakukan Mas? Dengan harga yang lebih terjangkau, tapi standar sertifikasinya ya berkelas gitu. Ini kalau saya nggak salah ya, maksudnya di luar bidang kopi, Apapun itu. profesi kan banyak, Iya. ada arsitek, ada Apapun, dokter, iya, ada iya, sipil iya. dan sebagainya. Kita yang tersertifikasi sebagai arsitek, sipil dan lain-lain, Iya. itu tuh kredibilitas kita dalam bentuk pengakuan dipakai di negara lain menurut saya tidak ada. Iya. Tidak ada, artinya gini loh, kita mesti upgrade, kita punya certified Ya. untuk bisa available di tempat mereka. Maksud saya itu betul, Gitu kan? betul. Nah, sertifikasi itu kalau buat saya gini juga, willingnya kita, kemauan kita tuh sampai mana sih sebetulnya buat jadi brewer, buat jadi roaster. Kalau itu memang dibutuhkan, lakukan gitu loh. Karena lembaga-lembaga yang sudah menjalankan itu dengan biaya yang menurut saya masih cukup tinggi, mereka cuma tinggal dikasih kompetisi aja kok. Jadi kompetisi bisnisnya juga bakal jalan di ranah mereka yang menyediakan fasilitas sertifikasi itu. Kalau sertifikasi di Indonesia ini hanya 2-3 pemain aja, selamanya akan segitu harganya. Iya. Artinya mereka akan jual sesuatu yang terjangkau, tapi effortnya untuk bisa nyampe ke titik itu nggak murah. Nanti akan ada. Jadi bisnis itu kalau menurut saya akan compete dengan sendirinya. Negara kita 250 juta, nggak mungkin nggak kompetitif. Iya. Itu sudah pasti akan kompetitif. Untuk nyampe ke level certified, balik ke diri sendiri aja sih kalau menurut aku. Sejauh mana sih kita punya berkebutuhan dengan sertifikasi itu? Saya percaya begini. Kalau saya mau punya pabrik kopi besar di satu daerah, kemudian menguasai pemasaran penjualan kopi di wilayah itu, tidak harus saya seorang Q grader. Iya. Lebih baik saya konsentrasi sama bisnis, kumpulin investasi secukupnya untuk bisa menghadirkan pabrik itu di wilayah itu dan melakukan metode-metode bisnis yang saya harus terapkan untuk bisa menguasai wilayah itu gitu loh. Tapi kalau untuk yang section lain yang lebih sifatnya kayak artisan, kayak brokiting ini energinya itu meledak-ledak lah kalau tentang keilmuan di kopi. Untuk bisa diakui, ini yang kadang-kadang suka jadi diskusi kita berdua ya. Buat bisa diakui oleh temen yang lain, sudut pandang itu memang selalu melihat kamu punya apa, Iya. kamu dokter mana, Iya. berapa senior, sudah sampai level mana kamu kedokterannya gitu loh. Cuma bisa buat ngobatin kebeset atau jantung kebelah gitu, yang berantakan, tercecer dan sebagainya gitu ya. Iya. Jadi ini kan bentukan
dari tiap-tiap orang yang mau melakukan bisnis ini gitu loh. Kalau kebutuhannya nyampe situ, saya setuju aja. Dan kompetisinya saya akan terjadi gitu loh. Siapa sih yang nggak mau bikin sekolah barista sekarang, nggak mau bikin sekolah roasting? Semua juga mau gitu. Siapa sih yang nggak pingin di coffee shopnya ada lomba roasting kompetisi? Terus yang mau mengambil ini dalam angle bisnis gitu loh, IO, kemudian ada profit dan sebagainya. Kita kalau di HCRI kan bergeraknya non profit. Artinya gini, sejauh ini sih saya belum dapat secara direct impact kenapa saya ber-HCRI RIA dengan teman-teman, kemudian ada benefit dalam bentuk uang. Tapi impact yang nggak directnya kan besar. Artinya secara bisnis kan akhirnya saya bisa meletakkan di kopi ini ternyata gue hidup loh. Bukan gue sendiri, yang lain juga gitu. Akhirnya yang lain tuh ngelihat ini bukan bisnis receh, ini bisnis buat ngidupin keluarga lo cukup, bahkan buat lebih dari cukup pun bisa. Cuma kan kalau buat apa ya, tidak memicu yang lain buat punya apa effort yang sama, ya bisnis ini nggak bergerak gitu loh, akan diem di tempat dan sendirinya ya akan susah gitu. Spirit kita di HCRI sih pada prinsipnya ya kita berusaha buat terus jadi oposisi ya di kopi. Kak, maksud saya gitu lah, ada masukan bukan masukan, mungkin dorongan kali ya kepada ya mungkin orang-orang yang mempunyai power di Indonesia, karena saya percaya kalau misalkan kita didukung sama orang-orang tersebut, itu artinya perkembangan kopi di Indonesia bersinergis lah dengan apa sih yang menjadi kebutuhan kopi Indonesia supaya berkembang gitu, berbagi itu kan akan tergenerate dengan baik gitu. Nah, masalah sertifikasi itu kan kadang memberikan kepercayaan diri bagi pelaku sebenarnya. Jadi ketika sebenarnya dia udah mempunyai kapabilitas yang mumpuni gitu, bahkan sangat mumpuni lah. Tapi ketika harus tersandung dengan sebuah sertifikasi yang membuat dia tidak bisa berkontribusi banyak, itu kan menjadi sayang menurut saya. Artinya kenapa sih nggak ada semacam alternatif sertifikat lokal, ya semacam kayak BNSP udah ada belum sih yang membawahi ini gitu. Kalau nggak salah sudah di itu ya. Ada. Sudah disusun nih kalau nggak salah. BNSP ada, Ya, barista ada. Sertifikasi roasting. Kayaknya roasting belum, setahu saya. Kalau untuk barista sudah. Barista sudah. Barista ada. sudah BNSP. Tapi kalau yang sejajar dengan Q Arabica grader kayak gitu belum ya. Itu masih terlalu jauh, Mas. Masih jauh, Mas. Belum effortnya pemerintah belum sedalam itu, atau mungkin sebenarnya bisa saja pemerintah juga tidak mendapatkan informasi tentang apa yang Mas Fatul tanyakan ini. Jadi bahasa dorongannya mungkin pasnya itu belum sampai ke titik yang memang dibutuhkan dia. Mungkin kalau boleh titip pesan buat pemangku apa namanya mereka ini pemerintah ini, pemangku jabatan. Iya, pemangku jabatan. Gini loh, saya mau bilang yang namanya roasting itu bukan bisnis orang desa. Iya. Roasting itu bisnisnya orang kota. Satu desa dengan populasi 150 KK itu cuma butuh satu roastery aja cukup. Kalau ada 5 di situ berantem mereka. Dan di dalam, nah ini saya potong. Ini kaitannya bagaimana dengan kebijakan pemberian mesin roasting ke petani? Nah, itu loh bantuan-bantuan yang kayak gitu. Ini soalnya saya menyaksikan langsung nih. Ada bantuan mesin roasting ke petani. Harusnya tuh disalurkan ke apa sih kalau yang di kecamatan-kecamatan tuh namanya Karang Taruna. Mereka tuh yang ajarin mereka cara ngerosting, ajarin mereka tentang kopi. Kalau mereka cuma diajarin nyeduh terus, ujung-ujungnya kan mereka ngelamar kerja di kedai kopi atau buka coffee shop. Buka coffee shop itu tuh probabilitas berhasilnya juga sejauh mana sih? Ini ada industri yang realitanya sekarang bisa diabsorb sama mereka. Tapi kita harus sadar dulu, ini bukan bisnis orang desa. Ini tuh bisnis orang kota. Roastery itu adanya di kota. Roastery di Berarti desa. bisa dibilang nggak tepat sasaran juga loh. Mesin roasting masuk ke daerah pertanian, kemudian mereka juga nggak tahu cara makainya. Ya mereka kan perlu bantuannya apa? Kalau pertanian bibit, pupuk,
penyuluhan tentang perawatan Oke. tanaman, ya kan. Terus layer berikutnya masuk ke prosesor. Orang tuh kalau mau ngambil bisnis prosesor, sebelum dia declare dia prosesor, investasi di diri dia, di dompet dia tuh harus tebel, karena beli cherry, nggak mungkin belinya sedikit. Jadi kalau nggak ada capital cukup, nggak jadi juga dia prosesor. Dua ini perlu mesin roasting nggak? Kan enggak. Kalau sampel roaster buat testing dan sebagainya, itu effort sampai mensampling sebuah kopi untuk quality tertentu sangat spesifik. Bayarnya sedikit, kebutuhannya demandnya kecil, kemudian kebanyakan dikerjakan di kota juga. Artinya gini, bisnis ini di kota gitu loh, bukan di desa. Jadi kalau bikin bantuan, mau nyalurkan puluhan Kegiatan mesin hilir lah ya Mas, Iya. ya. Masuk kategori Iya. kegiatan hilir ya. Oke, dari teman-teman yang ada di Zoom meeting, ada yang mau ikutan partisipasi, bro? Ada yang ikutan, bro? Ada. Ada, silakan langsung join. Ya, Mas, silakan. Langsung connect kita ke, ada visualnya juga. Silakan. Ayo, bro. Ada yang hands up tadi? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Sebentar, kita koneksinya kita. Oh, oke. Sebentar, Pak. Kita ada masalah teknis. Nanti kita bisa diskusi dengan Bro Henry atau Mas Abi seputar coffee roasting mungkin ya. Biar lebih spesifik nih, Betul. karena komunitasnya Home Coffee Roaster Indonesia. Jadi kalau ada kaitannya dengan seputar coffee roasting, mungkin beliau-beliau ini bisa jawab, atau yang lain sebenarnya bisa jawab juga. Nanti cuma akan meluas dari diskusi kita hari ini. Sebenarnya lebih menarik nanti ke depan. Jadi kebetulan kita ada fasilitas seperti ini. Ke depan nanti ada bedah mesin segala macam. Kita siap berkolaborasi, Mas. Yang misinya edukasi, menebar manfaat dan lain-lain. Betul. Dan lebih nanti ini buat teman-teman, ini adalah podcast kita pertama dengan HCRI. Mungkin ke depan jadi kita fokuskan kepada pengenalan HCRI mungkin ya. Lebih saya tonjolkan ke pengenalan HCRI dulu. Nanti ke depan mungkin ada bedah mesin roasting, ada teknik bagaimana merosting. Mungkin kita bisa agendakan kali ya, itu tergantung dari yang punya HCRI deh. Oke, silakan dengan Mas siapa? Silakan Mas. Oke, udah muncul. Oke, selamat sore. Sore. Salam kenal Mas Abi, Halo. Mas Henry, dan hostnya juga. Ya, Pak. Saya silakan. petani kopi Mas, Ya. dari Bogor. Ya. Sebenarnya kita itu petani itu juga perlu dibekali pengetahuan roasting. Ya, tentunya ya untuk sampel roasting ya. Oke. Ya. Permasalahannya sekarang kita kembali, maaf ya, ke negara juga nih, ke pemerintah ya. Oke Pak, curhat aja Pak, gak apa-apa. Ya, kami dari kelompok tani Mekarjaya. Iya. Saat ini kita ada kira-kira kita menguasai lahan perhutani, ya, kira-kira sekitar 15 hektar ya Mas. Yang dipelopori oleh Pak Budi Irawan, ya. Itu problemnya, bantuan yang diberikan oleh petani itu contohnya untuk mesin roasting itu diberi yang kapasitas 5 kilo, itu nggak butuh petani mesin roasting 5 kilo. Ya. Ya, saya ngomong jujur, kebetulan saya baru join sama mereka kira-kira karena saya itu udah pensiunan ya Mas. Saya sekarang nanam kopi di daerah di daerah Bogor, ya kan? Ya walaupun kita orang Bogor, tapi kopi Bogor nggak terkenal Mas. Ya lebih terkenal kopi dari Sumatera atau dari Sulawesi atau dari Papua, ya kan? Nah kopi Bogor sendiri, saya tinggal di Bogor, nggak begitu kenal di daerah Bogor loh Mas. Ya. Daerah mana Pak? Tapi Kalau boleh tahu Pak. ya, Lahan taninya ini saya mungkin Pak Henry ya, saya akan nanti saya akan cari alamat Pak Henry. Saya mau coba kirim green bean saya Pak Henry, ya kan? Sebenarnya green bean saya sampai bagus atau enggak sih ya? Kebenaran pasca panen saya itu saya mulai pasca panen itu mulai dari
ada honey, ya kan, ada natural, ada full wash. Ya, cuman kita nggak jalani semi full wash ya. Ya, itu keluhan kita sekarang adalah pemasaran nih Mas. Karena kopi kita nggak dikenal, pemasaran berat. Ya, beratnya bukan apa-apa. Cuman orang-orang tertentu, kafe-kafe kecil aja ngambil kopi dari tempat kita. Ya, ini pembelajaran. Mungkin kalau Mas Abi bisa ngajarin kita untuk roasting, wah kita happy banget Mas. Silakan datang ke tempat kami di daerah Sukawangi Mas. Oh, ya. Oke. Sukawangi. Ya. Nah sekarang ini yang kami hadapi adalah pengetahuan. Kalau sekarang kita sebagai petani, ya sebenarnya yang butuh itu adalah satu mesin misalnya untuk mengetahui density gampang. Ya kan? Tapi kadar air kita nggak dibekali, malah dibekali mesin roasting yang 5 kilo dari HE lagi Mas. Waduh, kan harganya mahal Mas, ya kan? Ya saya pikir sih kita petani itu butuh mesin roasting sampel. Untuk key gradernya mungkin juga kita mesti dipelajari. Jadi sifat petani pada saat ini ya, kita itu udah punya biji tapi ngerostingnya ke tempat lain. Sebabnya mana ada petani punya kapasitas istilahnya listrik yang besar ya Mas, pasti kecil. Ya. Petani kopi semuanya listriknya kecil-kecil, ya kan? Nah ini saya juga mungkin dari HCRI atau dari Mas Henry, dari Hois bisa bantu kami lah gimana kita memasarkan kopi ini sehingga kita itu semangat untuk membuat kopi yang berkualitas, green bean yang berkualitas, ya bukan asalan. Sekarang ini contohnya kapasitas kami 1 tahun misalnya ada 15 ton atau 20 ton. Yang diambil paling yang kopi bagus, yang kopi pilihan ya, itu yang diambil mungkin cuma 7 ton atau berapa ya. Sisanya itu akhirnya dijual kemana? Pengumpul Pak. Nah ini berat nih. Sebenarnya jangan sampai hal ini semacam dilema bagi kita, ya kan? Tapi kalau kita nggak jual ke pengumpul, kita mau jual apa? Nggak bisa. Akhirnya jual lagi ke pengumpul, itu jadi kopi asalan, ya. Ini yang berat bagi kita. Saya rasa itu Mas. Salam kenal dari saya. Mungkin di lain waktu saya akan mampir ke ACRI, ya kan? Atau nanti saya main ke Mas Henry. Mas Henry, mau belajar roasting Mas? Siap Bapak. Oke, dengan Pak siapa tadi? Saiful. Pak ada Saiful. Satu lagi, Mas. Ada satu lagi. Silakan. Nah, saya juga nggak ngerti. Saya ini dapat istilahnya dari WA Group, ada komunitas penyangrai kopi, saya ikutan di sana, ya. Itu jumlah anggotanya 148 orang, membernya. Kok yang ikut sekarang di sini cuma 11 orang. Itu kalau 11 orang saya bilang adminnya aja udah 3 ya kan. Berarti cuma 8 orang, yang lain pada kemana ya? Saya pikir perlu dipromosikan lagi nih Mas. Iya kan? Pak. Mungkin supaya teman-teman kita bisa sharing semua Mas. Saya rasa itu loh Mas. Siap, Terima kasih ya Mas. Sama-sama Bapak. Ya, oke, nanti akan ditanggapi sama Mas Abi dan Bro Henry untuk masalah kegundahannya Pak Saiful. Tapi mengenai podcast ini, memang kita menyelenggarakannya secara online dan offline nantinya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bisa hadir di acara live talk atau online mungkin lagi ada berhalangan mungkin ya. Jadi mungkin timingnya berhalangan atau berbenturan dengan kegiatan lain sehingga partisipasinya belum banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah podcast pertama kita Pak untuk HCRI. Jadi saya mau memperkenalkan HCRI dulu nih. Ke depan mungkin ada hal-hal yang lebih edukatif lagi Pak, seperti bedah mesin, bagaimana merosting. Ya kita bicara masalah teknikal mungkin itu juga nanti bagaimana Mas Abi lah. Mungkin yang lainnya mau ditanggapi Mas Abi terhadap apa yang disampaikan Pak Saiful. Ini masalah klasik nih, masalah hasil panen, pemasarannya seperti apa, siapa yang menampung dan lain-lain. Ini selalu ya saya menyebutnya masalah klasik lah. Iya. Nah, silakan Bro Hendri. Kalau dibilang kopi Bogor nggak terkenal, menurut saya tidak juga. Pak Saiful, saya tahu kalau di Bogor itu ada Cibulao, ada Sarongge, dan yang akan naik ini ada Paku Jajar, bedahannya Spektrum. Jadi dari Bogor juga yang maksudnya saya nggak ngomong mereka berkualitas atau gimana Pak Saiful, tapi
mungkin produk Bapak juga berkualitas, cuman apakah sejarah perjalanan Pak Saiful dengan rekan-rekan sebelumnya baru saja kalau kesulitan menjual. Nah, kalau kesulitan menjual Pak Saiful itu bukan kapasitas saya, karena untuk menjual green bean saya harus mengakui saya bukan petani. Gimana menjual green bean? Tapi kalau bahasanya tadi Pak Saiful mau mengirim kopinya ke tempat saya, nanti kita coba bareng-bareng discuss dan segala macam masukan-masukan yang positif. Insya Allah Pak, silahkan main. Atau ikut memasarkan, bantu masarin. Karena memang beberapa titik yang tadi saya sebutkan pun tetap saya bantu pasarkan. Cuman saya juga harus bilang saya siapa, punya kapasitas petani dengan kapasitas ton, terus saya bisa kasih solusi. Wah, saya tidak sehebat itu, tapi kalau untuk mengecap, untuk diskusi, bagaimana membantu rekan-rekan saya memperkenalkan, insya Allah siapa. Tinggal dikirimkan saja sampelnya dan silahkan main, nanti kita kenalkan dengan rekan-rekan yang lain juga. Oke, Pak Saiful ya, oke, sip. Itu kita bisa lihat kamera di sana. Itu Pak Saiful. Mas Abi mau ditambahin? Ya, intinya gini sih, kalau bicara buyernya dari petani itu pasti roastery. Iya kan, roastery itu bisa siapa aja. Persoalannya adalah memang jumlah populasi roastery di Jabodetabek aja lah ya. Kita ngomong pasar terbesar kopi itu adanya di Jabodetabek. Jabodetabek ini populasi roastery itu berapa banyak sih? Kapasitas kemampuan mereka beli per hari, per minggu, per bulan itu berapa? Sementara itu diabsorb dari semua daerah di seluruh Indonesia. Yang saya mau sampaikan gini loh, kita tuh harus sama-sama ngembangin, bergandengan tangan supaya industri ini maju, pemainnya semakin banyak, semakin hadir, sehingga cerita-cerita kayak yang tadi itu produknya yang bagus-bagus, daya serapnya belum tinggi, akhirnya terserap juga. Artinya kalau roaster ini tidak berkembang, teman-teman yang di hulu, prosesor dan petani ini ya produk bagusnya pun juga nggak ada yang nyerap gitu. Jadi industri ini yang harus dipacu. Tapi ke depan kayaknya bakal pesat loh Mas. Harus dan saya berharap HCRI bisa. Jadi Pak Saiful nggak usah pesimis ya. Bukan saya, Mas Kiting yang beli. Teman-teman lain kita bisa pasarin ya. Apalagi kalau secara kualitas bagus ya kan bisa jadi, karena ya kebetulan ya saya juga roaster juga ya, artinya nggak ada kopi yang nggak kepake kan, sampai yang pixel aja kita bisa olah gitu kan. Tinggal bagaimana cara memasarkannya aja setelah menjadi roasted bean, gitu, apa menjadi bubuk atau menjadi bean. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan atau mau sumbang saran, gagasan, bisa aja ke depan seperti apa. Silakan, ada lagi? Kalau ada, saya tunggu. Bro, waktu gimana bro? Oke, berarti kita sudah di ujung acara nih. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mau memberikan ide, gagasan atau saran atau mungkin pendapat, silakan saja, karena memang di sini tidak, kembali seperti yang Bro Hendry bilang, tidak menghakimi, kita diskusi karena kita ada di pro kontra. Jadi segala sesuatu pasti ada pro kontra. Program Kopi Nusantara, mungkin itu. Nah, ke depan mungkin kita akan discuss hal-hal yang bersifat teknikal mungkin ya, yang bisa, tapi semangat kita tetap sama, menebar manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain, khususnya untuk perkembangan kopi di Indonesia, mungkin itu ya. Amin. Itu yang memang tetap saya suka gitu dari HCRI, dari teman-teman HCRI. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, mungkin karena sudah, terakhir ada yang mau disampaikan nggak dari Bro Hendry sama Mas Abi untuk menutup diskus ini? Silakan. Kenapa mesti gue duluan? Silakan. Karena kita udah di penghujung acara. Ya, saya berharap
Karena saya mulai apa dengan keisengan Iya. bikin grup HCRI ini tanpa punya tendensi apapun gitu loh. Bahkan saya bikin rules yang istilahnya itu pada awalnya itu setengah joke gitu loh. Teman-teman kita ngumpul ya, tapi jangan jualan. Oke. Ada rumus kayak gitu. Kita ngumpul ya, kita belajar bareng, kita bikin bareng gitu loh. Tapi jangan jualan. Karena kita yang ngumpul di sini itu pedagang semua. Iya. Background kita, bisnis kita coffee shop, bisnis kita roastery, bisnis kita petani, bisnis kita builder gitu loh. Bisnis semuanya yang ngumpul gitu loh. Kalau kita ngumpul di satu komunitas, saling jual, Iya, saling trading, di luar komunitas oke. Iya. Kalau jualan lu di luar gitu. Kamu jualan di luar Oke. gitu loh. DM aja langsung, Iya, kontaknya ada di iya, situ iya, ya iya, kan. iya. Cuma kalau di HCRI kita berharap komunitas ini tumbuh berkembang untuk saling berbagi. Dan saya berharap industri ini semakin kuat di Indonesia, semakin punya tempat, semakin punya saluran informasi yang kuat, yang Ya, ya, rigid gitu loh. Sekuat gini, hari ini bikin coffee shop tanpa knowledge tidak mungkin. Iya. Tapi hari ini mendapatkan knowledge tentang bikin coffee shop sangat mudah. Di mana kita bisa dapat knowledge bikin roastery? Iya. Sudah punya coffee shop berapa lama Mas? 5 tahun. Kenapa nggak bikin roastery? Kayaknya masih ragu, saya nggak ngerti. Ketidakmengertian ini kan karena nggak ada informasi yang nyampe. Iya, iya. Tidak melihat bahwa sebenarnya itu bisa dilakukan oleh dia sedemikian mudah. Dengan dia mulai merubah pola belanja nih, akhirnya bisa direct langsung ke Greenbrain, efek apa ke belakang itu bisa besar. Jadi saya berharap HCRI bukan milik saya, bukan punya saya, bukan media saya buat berdagang dan berjualan. Itu adalah komunitas yang saya percaya semua teman-teman di HCRI itu punya andil, punya hak yang sama buat memiliki dan mengembangkan gitu loh, supaya komunitas ini tetap jadi apa komunitas yang istilahnya bukan oposisi dari siapapun, bukan kompetitor dari komunitas lain. Iya, iya. Kita adalah bagian dari rasa ingin untuk bisa bersama mengembangkan bisnis roasting, industri roasting di Indonesia. Saya rasa itu sih. Oke, Bro Henry, ada yang mau ditambahin? Silakan. Sudah diwakilkan. Sudah diwakilkan. Sedikit saja, kalau kita mau pasti sampai, tapi nggak boleh nyender. Oh iya. Jangan pernah berhenti belajar sampai mata ini tertutup untuk selamanya. Udah itu aja. Semangat terus ya. Semangat terus. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan ide, gagasan, knowledge, wawasan dari teman-teman komunitas HCRI. Terima kasih Mas Abi, terima kasih. Terima kasih Mas Ratu. Mungkin ke depan kita bisa discuss lagi dengan tema yang berbeda, yang lebih teknikal mungkin ya, karena memang semangat kita sharing, ada edukasi dan lain-lain. Ya silakan mau menyajikan narasumber dari HCRI siapapun nanti kita terbuka. Mungkin itu Pak Saiful cukup ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman di Zoom meeting. Acara ini nanti kita akan upload secara offline hasilnya setiap kali episode. Kedepan mungkin kita akan ada diskus menarik yang mungkin sifatnya lebih teknikal dan mengedukasi. Pada saat ini istilahnya kita memang berkesempatan cukup banyak yang harus saya gali. Ini kalau saya mau bicara dengan Mas Abi dan Mas Henry mungkin nggak cukup 2 hari 2 malam kali ya. Tapi mudah-mudahan pengenalan HCRI pada hari ini cukup. Terima kasih banyak. Untuk itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Waalaikumsalam.